Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 22 mata kuliah Deep Learning. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai perbandingan metode CNN LSTM dan CNN GRU dalam memprediksi gestur tangan. Dengan anggota kelompok yang pertama, Feni Zahara Kartika, lalu Yosia Adwili Nainggolan, Muhammad Rizky Alfaina, Trimurnianingsi, Ima Alifa Izati Zalfa, dan yang terakhir Anita Rahma Pramoda Cahyani. Komunikasi biasanya terdiri dari komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Nah, gestur tangan termasuk ke dalam komunikasi nonverbal yang melibatkan penyampaian pesan antar individu. Gestur tangan adalah ekspresi gerakan atau posisi tangan yang digunakan untuk menyampaikan informasi, emosi, atau perintah. Sedangkan pengenalan gestur tangan merupakan proses menggunakan teknologi untuk mendeteksi, memahami, dan menginterpretasikan gerakan tangan manusia. Penelitian ini menggunakan model CNN dengan kombinasi LSTM dan GRU untuk melakukan pengenalan gestur tangan dengan berfokus pada perbandingan akurasi dari kedua model yang digunakan, yang nantinya digunakan untuk menentukan model mana yang lebih unggul dari CNN LSTM atau CNN GRU. Dataset yang digunakan merupakan dataset video yang bersumber dari penelitian Joanna dan kawan-kawan yang didapatkan dari website Kaggle dengan nama Gesture Dataset. Pada bagian metode kali ini saya akan ada penjelasan flowchart, di mana flowchart ini itu menggambarkan tahapan proses dalam membangun model pengembangan gestur tangannya. Kemudian dimulai dengan pengumpulan data, lalu lanjut dengan persiapan datanya, lalu lanjut dengan pre-processing. Dari pre-processing ini terlihat dua jalur yang dilanjut dengan model building, itu model untuk membangun model dengan arsitektur LSTM dan GRU, dan lanjut dengan model evaluation, yaitu menilai performa model dari LSTM dan GRU-nya, dan model testing itu untuk menguji performa model LSTM menggunakan data uji LSTM dan GRU-nya, dan lanjut dengan analisis hasil, yaitu membandingkan performa kedua model LSTM versus GRU, di mana itu berdasarkan matriks evaluasi, lalu dilanjut dengan penarikan kesimpulannya. Bisa kita lihat juga di situ ada arsitektur modelnya. Pada arsitektur model itu, pada langkah pertama itu adalah input layer. Itu model itu menerima input video dengan dimensi frames kali height kali width kali channel. Dilanjut dengan ekstraksi fitur dengan CNN, di mana konvolusi 3D dan max pooling 3D itu digunakan dua kali untuk mengekstraksi fitur spasial dari video. Fitur ini diringkas menjadi representasi yang lebih kecil. Lalu dilanjut dengan fully connected layer-nya. Di situ terbagi model jadi dua versi, yakni CNN LSTM dan CNN GRU. Jika menggunakan CNN LSTM itu menggunakan konvolusi LSTM 2D yang sebanyak 40 filter, dan GRU layer itu sebanyak 128 unit untuk menangkap informasi temporal. Lanjut dengan dense dan output. Pada dense ini terdapat 128 neuron sebagai lapisan fully connected-nya, dan output layer itu menghasilkan DOM flash untuk klasifikasi gestur tangan. Bisa kita lihat juga itu ada arsitektur dari LSTM dan GRU-nya yang lebih terperinci lagi. Kemudian, dilakukan pelatihan model kombinasi CNN LSTM. Pada model CNN LSTM, hasil plot loss dan plot akurasi terhadap epoch didapatkan. Pada trend loss dan akurasi loss terjadi penurunan yang signifikan, dan juga pada plot akurasi, trend akurasi dan validasi akurasi terjadi peningkatan yang signifikan. Pada model ini, iterasi terhenti hingga epoch ke-8 dikarenakan validasi tidak membaik dalam epoch terakhir. Dari plot ini menunjukkan bahwa model semakin baik dalam memprediksi data. Dan juga hasil confusion matrix klasifikasi data validasi dan tes pada model CNN LSTM. Pada diagonal utamanya, ini menunjukkan hasil prediksi pada setiap label, yang dimana pada klasifikasi data validasi memiliki 500 video klip yang memprediksi benar 415 terhadap label, dan klasifikasi data tes memiliki 10 video klip yang memprediksi benar 6 terhadap label. Pada model CNN dan GRU, arsitektur CNN digunakan untuk mengekstrak fitur-fitur dari gambar. Kemudian, arsitektur dari GRU digunakan untuk menangkap pola temporal dari gambar berurut. Kemudian, pada proses pelatihan, terlihat dari grafik bahwa trend loss dan validation loss
dari model CNN GRU mengalami penurunan seiring bertambahnya dengan approach. Begitu pula dengan akurasi yang didapat pada trend dan validation, yang mana seiring bertambahnya approach, trend dan validation data terus meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa model telah belajar dengan baik dan mampu menangkap pola dan fitur dari data. Selanjutnya, pada confusion matrix untuk validation data, model berhasil memprediksi data dengan akurasi 77%, yang mana terlihat dari confusion matrix bahwa lebih banyak data yang diprediksi ke label yang benar. Dan pada confusion matrix untuk data test terlihat bahwa model juga dapat memprediksi label dengan benar ke kelas yang benar. Terlihat bahwa model mampu memprediksi dengan akurasi sebesar 70%. Dari total 10 data test yang digunakan, model mampu memprediksi 7 data video ke kelas dengan label yang benar. Oke, di sini kita memiliki yaitu namanya tabel hasil evaluasi, yaitu ada 3 kategori data, yaitu data train, data validation, dan data test. Oke, untuk data train yaitu adalah model CNN LSTM menunjukkan akurasi yang sangat mengesankan, yaitu sebesar 0,94. Nah, angka ini menunjukkan bahwa model ini sangat efektif dalam mempelajari pola-pola dari data pelatihan. Dengan akurasi yang tinggi, dapat disimpulkan bahwa model ini mampu menangkap fitur-fitur penting dalam data, sehingga dapat membuat prediksi yang akurat. Nah, di sisi lain, model CNN GRU memiliki akurasi sebesar 0,83. Meskipun lebih rendah dibandingkan dengan CNN LSTM, angka ini masih menunjukkan performa yang cukup baik. Nah, ketika kita beralih ke data validasi, kita melihat bahwa CNN LSTM mencatat akurasi sebesar 0,82. Ini menunjukkan bahwa baik dari data pelatihan, tetapi juga data menerapkan pengetahuan tersebut pada data yang belum pernah dilihat sebelumnya. Sementara itu, pada CNN GRU, akurasinya itu sebesar 0,76. Meskipun ada penurunan akurasi, perlu dicatat bahwa CNN LSTM itu lebih unggul. Mungkin dapat disebabkan oleh model yang overfitting. Nah, selanjutnya untuk data testing, kita dapat melihat hasilnya yaitu CNN LSTM menunjukkan akurasi 0,6, sedangkan pada CNN GRU itu sebesar 0,7. Nah, hal ini menunjukkan bahwa meskipun CNN LSTM menunjukkan performa yang sangat baik dalam pelatihan dan validasi, tetapi masih kesulitan dalam generalisasi pada data yang belum pernah dilihat sebelumnya. Nah, di sisi lain, CNN GRU menunjukkan kemampuan yang lebih baik dalam generalisasi. Berarti model CNN GRU itu mampu beradaptasi dalam variasi dataset. Penelitian perbandingan model deep learning CNN LSTM dan CNN GRU untuk pengenalan gestur tangan menggunakan dataset gesture menghasilkan temuan bahwa CNN GRU mencapai akurasi 76% pada validasi dan 70% pada tes. Sementara untuk CNN LSTM mencapai 82% pada validasi dan 60% pada tes. Dengan ini menunjukkan bahwa keduanya memiliki performa yang optimal seperti mengetuk jari dan menggeser 2 jari ke bawah, namun mengalami kesulitan pada gerakan menjauhkan 2 jari. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Semoga presentasi dari kelompok kami dapat memberikan manfaat dan wawasan yang baru. Sampai jumpa di diskusi berikutnya.